Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 31. 1 Korintus 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-31. Namun sebelum itu, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Dan terlebih itu kami akan mau menguatkan hati dan pikiran kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengerti dan melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah Tuhan melalui firman-Mu. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-31. Di bawah perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan dengan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu roh, satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata pada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita diberikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menempatkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh?
atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kitab 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 31 di bulan budaya, tentang merangkai perbedaan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang perbedaan tentu pasti kita tahu perbedaan itu seperti apa. Tetapi kalau kita berbicara tentang perbedaan yang digambarkan di dalam Alkitab, yakni di dalam satu tubuh, tentu kita juga tahu, yakni tangan, kaki, mulut, mata, telinga, hidung, dan segala organ yang mendukung di dalamnya, jantung dan sebagainya, adalah merupakan anggota-anggota dalam ketumpunya tubuh yang dipergunakan untuk menghidupkan ketang, yang dipergunakan untuk menolong setiap kita. Dan setiap anggota-anggota tubuh itu punya tugasnya masing-masing. Lambung punya tugas, jantung punya tugas, telinga punya tugas, hidung punya tugas, mata punya tugas, dan sebagainya. Dan itu sebuah analogi nyata yang dipergunakan Allah untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak terlepas dari satu dengan yang lain. Secara khusus saya mau bilang bahwa tubuh yang sebenarnya adalah Yesus Kristus, dan kita semua adalah anggota-anggota yang dipergunakan untuk mempermuliakan tubuh itu. Bayangkan Bapak Mama, ketika satu gereja atau satu instansi pekerjaan cuman ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada kepala, tidak ada mulut, tidak ada telinga. Apakah instansi itu berjalan? Apakah gereja itu berjalan? Tentu saja tidak. Bayangkan dalam satu instansi pendidikan, cuman ada satu mata pelajaran. Tentu itu akan menyulitkan setiap kita. Kita akan mengerti hal-hal yang lain. Betul, kita perlu belajar tentang porsi masing-masing. Seperti halnya kita belajar teologi, fakultas teologi. Kedengarannya kita akan belajar tentang teologi tok. Tetapi ternyata di dalamnya kita belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, Islamologi, kita belajar filsafat, semua pembelajaran yang mendukung teologis. Jadi tidak teologi tok, tidak buka Alkitab tok, tidak. Tetapi semua pembelajaran yang mendukung. Jadi Alkitab menjadi salah satu dasar. Tetapi ada pendukung-pendukung lainnya yang menopang Alkitab, yang ikut mendukung Alkitab. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sulit. Betul, kita melihat ada beberapa teman-teman yang secara khusus diberikan kehidupan yang lebih khusus daripada kita. Tetapi kalau mau dilihat dengan seksama, dengan lebih baik, mereka diberikan satu perhatian yang sangat-sangat khusus daripada Tuhan, dengan memberikan mereka karunia yang lain, dengan melayakkan mereka dengan karunia yang lain.
Saya sangat terkagum-kagum ketika waktu masih kuliah pergi ke satu komunitas sosial di Kota Kupang, yang di dalamnya ada saudara-saudara saya yang berkebutuhan khusus. Saya berpikir bahwa mereka akan berkekurangan, tetapi ternyata di sana saya menemukan hal-hal yang sebenarnya saya tidak pernah bisa lakukan. Dan saya yakin bahwa saya juga tidak bisa lakukan kalau saya mengalami hal yang sama. Mereka diberikan perhatian khusus oleh Tuhan. Mereka diberikan karunia khusus oleh Tuhan untuk memperlengkapi tubuh mereka, untuk memperlengkapi tubuh Allah. Jadi kita tidak hanya melihat tubuh Allah itu kaki, tangan, mulut semua lengkap, tidak. Tetapi kita melihat Allah dalam sosok mereka. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, dalam bulan budaya ini, kita juga dipersatukan dengan berbagai etnis dan budaya yang disatukan di dalam liturgis gereja, untuk kita terus belajar dan kita terus tahu tentang keberagaman adat istiadat yang lahir dan hidup berdampingan bersama-sama dengan gereja dan menolong gereja. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap adat istiadat itu pasti ada banyak perbedaan. Bukan hanya soal bahasa, tutur kata, sikap dan sebagainya, pengambilan keputusan dan sebagainya. Dan perbedaan-perbedaan itu ketika kita hanya melihat sisi negatif atau cuma satu sisi, itu akan menjadi satu titik di mana menghancurkan setiap persekutuan. Budaya hadir untuk berdampingan, menolong kita, untuk tetap mengingat bahwa Kristus juga lahir di dalam budaya. Budaya juga lahir melalui Kristus. Dan kelahiran budaya di dalam Kristus, Kristus melahirkan budaya, mewujud nyatakan bahwa perbedaan-perbedaan di dalam setiap budaya akan menyatukan ketong di dalam satu persekutuan gereja, akan menolong ketong dalam satu persekutuan di dalam gereja. Ingatlah bahwa ketong punya banyak anggota, tetapi ketong tetap dalam satu tubuh. Gemit punya banyak sekali, UPP, PP, dan sebagainya, LSM dan sebagainya. Tetapi tetap itu semua adalah anggota yang mendukung terus Gemit menyuarakan kasih karunia Allah dalam setiap anggota-anggotanya. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong Bapak Mama Saudara semua dalam aktivitas apapun. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan, kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Happy weekend.